Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Kita berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Nah sekarang sebelumnya Lawson mau mengajak kita untuk mengucap syukur atas hari-hari yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Meskipun kita tidak bisa keluar, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Itu jauh lebih bagus daripada kita pergi keluar-keluar kan. Kita lebih baik stay di rumah, kita sehat selalu. Nah, Lawson mau ngajak kita menyanyikan lagu namanya Is a Gift to You. Yuk sekarang kita nyanyi bersama-sama ya, oke? Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau fokus sama Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Yuk anak-anak, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami, menjagai kami selama beberapa hari ini ya Tuhan. Meskipun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, meskipun kita belum bisa jalan-jalan di luar, tapi tidak apa-apa Tuhan, kami bisa bersama dengan keluarga itu jauh lebih penting. Sekarang Tuhan, kami mau memulai ibadah kita, Tuhan pimpin selama ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang lagunya ini itu menunjukkan karena Tuhan itu menunjukkan jalannya buat kita. Nah, kita nyanyikan lagunya ini sama-sama sambil bangkit berdiri.
Nah, itu kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau nyanyikan lagu judulnya I Will Pray. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me, you'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me, you'll hear me. I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray, Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray, Lord, I will pray to you. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me, you'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me, you'll hear me. So I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray, Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray, calling your name. Lord, I will pray to you. Nah, itu tadi lagunya adalah tentang kita tuh tetap akan berdoa walaupun ada banyak masalah di luar. Misalnya ada masalah apapun itu, atau ada sesuatu yang sangat besar. Contohnya kayak apa? Ini nih, lagi momennya namanya coronavirus. Nah, itu kita gak perlu takut, itu kita tidak perlu khawatir. Kita hanya cukup berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Nah, sekarang kita mau berdoa sebelum memasuki firman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu berdoa dalam kondisi apapun ya Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin, Engkau jagai kami Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpinlah usaha yang akan mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Gak usah kangen loh sama anak-anak di rumah. Gak usah berharap anak-anak tetap sehat dan semangat. Aku sehat dan semangat loh, Sir. Wah, kamu semangat? Iya. Hahaha, ya loh, Sir. Aris memang bersemangat, apalagi hari ini hari Minggu. Semangat sekali untuk beribadah, memuji Tuhan, berdoa, juga dengar cerita Alkitab. Wah, masa senang sekali mendengarnya.
Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah teman juga semangat ibadah? Ya, aku lupa. Aku harusnya memperkenalkan diri dulu sama teman-teman di rumah. Halo, hai. Namaku Aris. A-R-Y-S. Aris. Arti namaku, aku murid Yesus. Wah, bagus sekali ya. Arti namanya Aris, aku murid Yesus. Wah, keren. Ya dong, Lause. Hehehe. Aku ikut. Maaf ya, Lause. Anita terlambat. Tadi Anita nangis. Loh, kenapa Anita nangis? Soalnya tadi Anita tidak mau makan dulu sebelum ibadah. Jadi Anita terlambat. Maaf ya, Lause. Maaf ya, teman-teman. Maaf ya, Tuhan Yesus. Ya sudah, lain kali kalau Anita diingatkan, Anita cepat makan ya, supaya tidak terlambat. Oke, Lause. Ya sudah, sekarang Anita perkenalkan diri dulu sama teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman belum kenal sama Anita. Hai teman-teman, namaku Anita. A-N-I-T-A. Anita. Artinya aku anak Tuhan. Wah, arti namamu bagus ya, anak Tuhan. Yang ini Aris, murid Yesus. Wah, kita semua di sini bersama-sama adalah murid Tuhan dan juga murid Tuhan Yesus. Betul, Lause. Ya, karena Aris, Anita, dan juga teman-teman di rumah juga mungkin sudah siap. Yuk kita sama-sama siap, sama-sama dengar cerita Alkitab. Sebelumnya, mari kita terlebih dulu berdoa. Yuk, Lause ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata. Kita sambil nyanyi ya. Ada satu lagu yang bercerita tentang jari-jari yang dapat berdoa. Yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ting tong, ini jari kelingking. Manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Shh. Tuk, jari telunjuk. Ibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku. Jari-jariku dicipta Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua sudah siap mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tolong ya, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik, Anita dan juga Aris kan mau dengar cerita dari Lause kan? Jadi duduk dulu ya sama teman-teman, oke? Oke, Lause. Anak-anak, Tuhan Yesus itu baik ya, sudah menciptakan tangan kita dengan sangat hebat. Kita punya 2 tangan. Dan setiap tangan masing-masing ada 5 jarinya. Tangan kita ini punya banyak sekali kegunaannya. Anak-anak bisa sebutkan apa saja kegunaannya? Tangan bisa tulis. Ya, betul. Tangan yang bisa menulis. Apalagi?
Bisa menggambar. Betul Anita, bisa gambar. Apalagi? Bisa pegang sendok supaya Aris bisa makan. Betul, supaya kita bisa makan. Apalagi ya? Bisa tepuk tangan supaya Anita nyanyinya tambah semangat. Betul, apalagi ya anak-anak ya? Bisa shake hand. Bisa shake hand, betul sekali. Bisa apa lagi? Bisa peluk papa mama. Betul. Bisa ambil barang. Ambil barang, iya betul. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk mengambil barang. Bisa apa lagi ya? Wah, banyak sekali ya. Seperti yang anak-anak juga sudah sebutkan di rumah. Banyak sekali kegunaan dari tangan. Nah, ada satu lagi kegunaan dari tangan yang kita miliki, yaitu tangan kita dapat dilipat untuk berdoa. Pada waktu kita melipat tangan, tutup matanya, berbicara kepada Tuhan Yesus, kita semua berarti sedang berdoa. Itulah arti berdoa. Siapa di sini anak-anak yang sering berdoa? Saya Lause. Wah, Lause senang sekali mendengarnya. Kalau anak-anak senang untuk berdoa. Wah, sekarang menurut anak-anak, kenapa ya kok kita harus berdoa? Ada yang tahu? Kita harus berdoa supaya kita makin bertumbuh cintanya, makin bertumbuh sayangnya kepada Tuhan Yesus. Dengan berdoa, kita jadi tambah dekat dengan Tuhan Yesus. Oh, begitu. Ya, betul seperti itu. Terus, kalau kita mau berdoa, bagaimana caranya, Lause? Wah, bagus sekali pertanyaannya Aris. Bagaimana cara agar anak-anak dapat berdoa dengan baik? Masa kasih tahu caranya ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Nah, kalau anak-anak di rumah punya Alkitab, boleh sama papa, mama membacanya bersama-sama. Di dalam Matius pasal 6, di situ diceritakan kalau Tuhan Yesus mengajar supaya kalau kita berdoa itu harus dengan tulus. Tulus itu artinya apa sih? Tulus itu artinya ketika anak-anak berdoa, bersuka cita pada waktu anak-anak berdoa, juga dengan sopan berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan karena disuruh dulu baru kita cepat-cepat doa. Atau kalau kita disuruh berdoa, kita main-main. Kalau nggak dilihat papa, nggak dilihat mama, kita nggak sopan doanya. Tapi kalau dilihat sama papa mama, cepat-cepat lipat tangan, tutup matanya. Nah, berdoa yang tulus, kita mau dengan sukacita. Kita udah tahu waktunya kita berdoa. Meskipun tidak didengar mama atau papa, tidak dilihat oleh papa mama, tetap kita mau bersukacita untuk berdoa. Yang kedua adalah pada waktu anak-anak berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang kedua di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16, di situ diceritakan kalau kita berdoa dengan yakin, maka doa kita itu sangat besar kuasanya. Artinya pada waktu kita berdoa bukan cuma sekedar bersukacita, bukan cuma kita mau dengan sopan, tapi kita mau yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar apa yang kita doakan. Tuhan Yesus juga mau ketika kita bicara, berdoa, kita percaya di dalam hati bahwa Tuhan Yesus pasti mendengar dan menjawab. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa loh menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 bilang, tetaplah berdoa. Atau Lukas
pasal 18 ayat 1 juga bilang, kalau kamu berdoa, berdoalah jangan jemu-jemu. Artinya anak-anak diminta untuk terus berdoa. Pagi, siang, sore, malam, waktu bangun tidur, waktu mau bobo, waktu mau makan, kapanpun dan dimanapun. Yuk teruslah semangat untuk berdoa. Oke, Lause, Anita akan terus berdoa sama Tuhan Yesus. Aris juga. Lause, Anita dan teman-teman bisa berdoa apa saja ya? Bagus sekali pertanyaannya Anita. Oke, Lause akan jelaskan lewat gambar ya, apa saja yang dapat kita doakan kepada Tuhan Yesus. Mari perhatikan gambar ini ya. Nah, anak-anak, ketika anak-anak berdoa, pasti anak-anak akan menggunakan tangan untuk melipatnya, lalu berdoa, bukan? Jari-jari tangan kita mengingatkan kepada kita apa yang bisa kita doakan. Coba anak-anak perhatikan, di antara 5 jari ini, mana jari yang paling tinggi? Betul, jari yang ini kan? Ini namanya jari tengah. Waktu anak-anak lihat jari tengah, maka anak-anak bisa ingat tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup anak-anak. Tuhan banyak sekali memberikan berkat, bukan? Tuhan memberikan papa mama, Tuhan memberikan saudara-saudara, teman-teman, makanan, minuman, pakaian, apapun itu. Itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika anak-anak lihat jari yang paling tinggi, anak-anak ingat tentang Tuhan Yesus dan anak-anak bisa berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang banyak memberikan berkat, apalagi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Betul sekali. Lalu, waktu anak-anak lihat ada ibu jari, anak-anak bisa ingat tentang ibu, tentang mama. Waktu anak-anak berdoa, anak-anak bisa mendoakan mama. Tuhan, tolong berkati mama ya, sertai mama, jagai mama, berikan mama kesehatan, kesabaran. Wah, banyak yang kita bisa berdoa untuk mama, bukan? Nah, jari yang paling dekat dengan ibu jari adalah jari telunjuk. Yang paling dekat dengan mama itu adalah papa. Betul, kita bisa berdoa buat papa. Tuhan, jagain papa ya, waktu papa bekerja, waktu papa setir, waktu papa makan, waktu papa pergi ke gereja, atau kita bisa berdoa untuk apapun buat papa. Lalu, ingat jari manis, ingat sesuatu yang manis-manis yang mungkin anak-anak suka. Misalnya, anak-anak suka sekali dengan minuman, atau anak-anak suka dengan ice cream, atau anak-anak suka dengan cake, atau juga mainan-mainan yang banyak. Jari manis mengingatkan kita tentang sesuatu yang manis yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, yang menyenangkan hati kita. Nah, kita mau bersyukur untuk itu, untuk makanan, mainan, pakaian mungkin yang kita punya, yang kita suka. Kita mau bersyukur untuk itu. Lalu jari yang terakhir, yang paling kecil, jari kelingking. Jari kelingking mengingatkan kita untuk kita bisa berdoa. Buat siapa? Buat kita, anak-anaknya.
anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak papa mama yang masih kecil, masih muda, bisa jadi kita, atau Koko, atau Cece, atau mungkin adik yang kita punya. Kita bisa berdoa untuk mereka supaya Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, hati yang semakin mengasihi Tuhan. Nah, 5 jari ini mengingatkan kita ya, untuk apa saja yang kita bisa doakan kepada Tuhan Yesus. Selamat mencoba. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti semuanya? Sudah, Lause. Kami semakin semangat jadi anak dan murid Tuhan Yesus. Teman-teman juga ya. Oke, kalau begitu, mari sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Ikuti Lause Lambang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mendengar cerita tentang berdoa. Tuhan tolong supaya saya semangat untuk terus berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Aktivitas hari ini, anak-anak bisa menggambar jari-jari tangan anak-anak bisa melembar kertas. Ketika anak-anak menggambar jari, ingatlah betapa kita bersyukur untuk jari tangan yang Tuhan beri, dan kita mau selalu berdoa. Kita bisa menggambarnya dengan menggunakan pensil warna atau spidol. Boleh digambar mengikuti jari tangan anak-anak di rumah. Lalu jika sudah selesai digambar, anak-anak bisa mewarnai hasil gambarnya. Terserah mau warna apa juga boleh. Atau kalau anak-anak di rumah tidak mau mewarna, anak-anak bisa menggunakan cara yang kedua. Dengan cara menggunakan cat air di rumah, warna apa saja boleh. Ya, menggunakan cat air atau untuk fingerprint dengan warna-warna boleh. Setelah itu tinggal anak-anak cap jarinya. Tada! Ada gambar jari-jari ya di sana ya. Ingat, ketika kita lihat jari-jari kita, ingatlah selalu untuk anak-anak selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Baik anak-anak, langsung mengajak kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah kita ingat bahwa setiap hari kita harus bertumbuh. Bukan cuma badan kita yang bertambah besar dan tinggi, tetapi cintanya kita, sayangnya kepada Tuhan Yesus juga harus makin bertumbuh dengan doa. Seperti yang hari ini kita pelajari, biarlah apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita nyanyikan, apa yang kita sudah doakan, semuanya memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son.
to pray, forget to pray. If you neglect your Bible, forget to pray, then you'll shrink, shrink, shrink.